Pemirsa, langkah cepat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengungkap sejumlah kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Publik pun menyoroti kasus korupsi yang semakin banyak terkuak dengan memunculkan istilah Liga Korupsi Indonesia. Inilah benang merah Liga 1 tahun koruptor Prabowo memberantas korupsi. Kasus korupsi di tanah air seakan menjadi penyakit akut yang jika dibiarkan akan kian meluas dan semakin parah. Kerugian negara yang dapat menyentuh hingga ratusan triliun rupiah tentu membuat rakyat geram. Klasemen Liga Korupsi Indonesia ini pun bentuk sindiran tajam di tengah masyarakat terhadap parahnya fenomena korupsi di negeri ini. Meski ini hanyalah meme di media sosial dan jumlah kerugian negara masih dalam tahap penghitungan secara resmi, namun ini adalah bentuk nyata kritik publik terhadap para tikus-tikus berdasi yang diam-diam menggerogoti keuntungan untuk diri sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah kasus korupsi Tata Niaga Timah. Apalagi salah satu terdakwa yang terlibat adalah Harvey Muiz yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Perkara ini telah menyebabkan negara merugi hingga 300 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya. Potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Sementara, publik pun menyoroti dugaan kasus korupsi minyak di PT Pertamina Patraniaga, PT PPN yang menurut Kejaksaan Agung mengakibatkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah di tahun 2023. Namun tempus atau waktu terjadinya perkara adalah pada tahun 2018 hingga 2023. Penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya ini sudah 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama ya, supaya dipahami. Yang kedua, bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum. Tentu tindakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah berlalu, yaitu di 2018-2023. Fakta hukum yang sudah selesai. Karena fakta hukumnya ada di 2018 dan sampai 2023. Nah, kami penyidik sekarang sedang meneliti apakah fakta hukum ini berlangsung di setiap tahun atau hanya di tahun tertentu. Jika dihitung secara keseluruhan dari tiap komponen pada tahun 2023 selama 5 tahun, banyak pihak menduga bahwa nilai kerugiannya bisa sampai 968,5 triliun rupiah. Pada sidang, mantan Direktur Utama PT PPN, Rifa Siahaan, diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah dalam perkara tata kelola minyak mentah, namun dibantah karena tak sesuai dengan etika dan pedoman pengadaan. Selanjutnya, perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam rangkaian perkara oleh LPEI ini diduga melibatkan 11 debitur dengan potensi kerugian negara mencapai 11,7 triliun rupiah. Upaya pemberantasan korupsi pun juga dilakukan tanpa pandang bulu termasuk di tubuh kementerian. Sebut saja kasus judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kominfo yang secara sadar memberikan akses seluas-luasnya kepada situs judi online. 9 orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Keempat di antaranya yang merupakan makelar bahkan mengaku menerima 36 miliar ke kantong pribadinya. Tak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Kejaksaan Agung juga mengatakan telah menerima pengembalian uang sekitar 10 miliar rupiah atas kasus dugaan korupsi lainnya, yaitu pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada periode 2019-2022. Sebelumnya, pada tanggal 4 September 2025 pun, nama mantan Menteri Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut berperan dalam proyek yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Di lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengungkap perkara lainnya yang mengakar di tubuh pemerintah, yakni Kementerian Agama perihal kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji untuk penyelenggaraan haji pada tahun 2023 hingga 2024. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti termasuk sejumlah saksi sekitar 400 biro travel dan 13 asosiasi. Berdasarkan fakta dan hitungan internal KPK, penyidik mendapati kerugian negara sekitar 1 triliun rupiah. Satu lagi kasus yang terjadi di kementerian adalah kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan di tahun 2015-2016 era mantan Menteri Tom Lembong. Sebanyak 9 pengusaha gula dituntut 4 tahun penjara karena dinilai melakukan korupsi secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah. Sementara pada Juli lalu, Majelis Hakim Tipikor Jakarta mengatakan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berjumlah 194,71 miliar rupiah. Kasus korupsi PT Sritex dengan dugaan melakukan persekongkolan dalam pemberian fasilitas kredit bank kepada beberapa bank seperti Bank DKI, Bank Jateng, Bank BJB pada klaster pertama, kemudian pada klaster kedua ada pemberian kredit sindikasi dari BNI, BRI, dan LPEI. Kejagung mengungkap hitungan awal dari kerugian keuangan negara dari pemberian kredit dari 2 bank saja mencapai 692 miliar, namun belakangan terhitung kerugian mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi pun tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan BJB yang sampai saat ini masih belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Dan pada Agustus lalu, mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata didakwa merugikan negara 90 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan dalam kurun waktu 2008-2018.